Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriatus Soleha, mahasiswi IAIN Madura, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D. NIM saya 20383032034. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme. Yang kedua, empirisme. Ketiga, konvergensi. Nativisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Ketiga, konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Perhatikan pada surah An-Nahl ayat 78. Gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terpuji, sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 30, At-Tin ayat 4, dan Al-Imran ayat 110. 2. Manusia sebagai makhluk tercela, sebagaimana sudah dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 72, Al-Ahlaq ayat 6, dan Al-Hajj ayat 66. Baik, beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Insting. 2. Pembiasaan. 3. Tradisi. 4. Suara hati. 5. Kehendak. 6. Pendidikan. 7. Pola dasar bawaan atau turunan. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. 2. Pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Pembiasaan dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. 3. Tradisi. Tradisi terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan, menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. 4. Suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fuadah. Dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fuadah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fuadah mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati seseorang berkecambuk. 5. Kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebiasaan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. 6. Pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikiran sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan
keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecenderungan otak. Berikut merupakan contoh pembentukan akhlak di lingkungan sekitar dalam sehari-hari. Yang pertama merupakan contoh akhlak dalam salam dan sapa yang baik terhadap tetangga atau teman. Contoh yang kedua merupakan contoh yang tak baik karena menyebabkan pembentukan akhlak kita yang tak pantas untuk ditiru. Di contoh kedua video tersebut dapat disimpulkan akhlak dapat terbentuk dari lingkungan sekitar atau keluarga. Sekian materi dan contoh penerapan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya sendiri. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.